Shalom, selamat pagi, Happy Sword Family. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi ini. Pagi ini judul renungan saya adalah Sekali Yesus, Selamanya Yesus. Pada tanggal 2 Juni hari Minggu, lagi ibadah, lagi naikin pujian. WL, waktu itu Sheila gitu kan bawain lagu pujian pertama, kedua, It's Okay gitu kan. Tapi waktu lagu ini dinyanyiin, itu saya ngerasain banget hadirat Tuhan tuh saya gak kuat gitu kan. Terus tadinya saya gak ada unek-unek gitu kan, saya merasa kayak, ih Tuhan, aku tuh ternyata di dalam aku ini tuh aku banyak rapuh ya, banyak hal-hal yang bikin aku sebenarnya banyak hal yang bikin aku gundah, banyak hal yang bikin aku galau, banyak hal yang bikin aku menekan diri aku sendiri gitu kan. Singkat cerita, saya flashback gitu kan, saya merasa diri saya, daging saya itu emang sulit gitu ya, untuk hidup di dalam perubahan Tuhan itu gak segampang kita menjentikan jari kita atau kita membalikan telapak tangan kita. Di puncak hari pencurahan hari Roh Kudus, hari pencurahan Roh Kudus, sebelum itu, 2 minggu sebelum itu Tuhan tuh udah bicara sama saya, Roh Kudus udah bicara. Kamu harus bicara, kamu harus doain seseorang. Ya mungkin ada beberapa yang tahu. Nah, finalnya di hari ke-10 itu saya doain orang tersebut. Dan waktu doain itu saya tahu ada kesalahan saya. Walaupun saya nggak mau mencari pembenaran, tapi saya tahu salah gitu. Dan saya minta maaf sama orang ini. Saya cuma mau tunduk sama apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Singkat cerita, kita udah pemulihan. Sampai di rumah, itu hati saya masih hancur gitu kan. Ingat saudara, intimidasi itu akan mengikuti kita terus. Roh dusta, roh yang iblis taruh di dalam hidup kita bahwa lu tuh nggak usah minta maaf harusnya. Bertentangan apa yang Tuhan mau dengan kita. Sampai akhirnya saya nangis sama Tuhan dan saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu saya benar apa enggak. Tapi cuma satu yang saya mau lakukan adalah saya mau tunduk sama Tuhan. Saya nggak mau saya menjadi orang yang jahat di mata Tuhan. Saya nggak mau, saya nggak sempurna di mata Tuhan. Saat itu waktu saya doain orang tersebut, daging saya berontak. Saya pengen berontak, saya pengen marah juga. Tapi saya berdoa, Tuhan beri saya pengendalian diri. Saya hancurkan daging saya hancurkan segala kesombongan saya hancurkan semuanya. Waktu saya dengar WL di tanggal 2 ini nyanyiin Sekali Yesus, Selamanya Yesus, itu ngeplak saya. Dan waktu Tuhan berbicara melalui WL, waktu WL bilang gini, ini aku, jangan takut. Ayatnya Tuhan kasih. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, saya ganti mereka dengan saya. Tetapi segera Yesus berkata kepada Amel, tenanglah, aku ini, jangan takut. Waktu saya dengar kata-kata pernyataan Tuhan melalui WL ini, saya tenang. Walaupun saya gak bisa berhentiin air mata saya tahu saya punya Tuhan. Kadang kita hidup udah berusaha gini ya, berusaha menjadi orang yang benar. Karena saya tahu, saya pegang ajaran yang Bapak Gembala ajarin ke saya bahwa kita orang benar pasti akan bisa berbuat baik. Saudara, kalau kita udah nggak benar, kita udah nggak baik di mata orang, kita nggak akan pernah baik, nggak akan pernah benar di mata orang tersebut. Sekalipun saudara berbuat 1 juta kebaikan, 1 juta kebenaran buat orang tersebut, kalau orang tersebut udah nggak suka sama saudara, orang tersebut di mata saudara, saudara di mata orang tersebut selamanya tidak akan benar-benar. Tetapi beda sama orang yang akan tahu kalau orang ini benar, mereka akan percaya. Saya bilang waktu saya di ibadah, di worship tersebut, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya gak mau cari pembenaran. Saya mau merendahkan diri saya di kaki Tuhan. Saya gak mau cari apapun keadilan dari manusia. Saya cuma mau keadilan dari Tuhan aja. Ini berkecamuk dalam hati saya, saudara.
Memang gak gampang mencari pembenaran dari manusia. Kita gak bisa selamanya menyenangkan manusia. Gak akan pernah bisa. Tapi waktu saya dengar Tuhan bilang, ini aku, jangan takut. Saya cuma bilang, makasih ya Tuhan. Ternyata memang seorang pendoa juga butuh kekuatan dari Tuhan sendiri, saudara. Mungkin kalau kita atau saya berdoa buat seseorang, itu semua karena Tuhan, bukan karena saya bisa. Sebenarnya saya sendiri pun rapuh di dalam hidup saya. Punya pergumulan, saya banyak pergumulan. Tapi ketika saya berjalan sama Tuhan, pagi itu saya merasa, oke Tuhan, pergumulan saya, apapun yang Tuhan lihat, saya mendapatkan keadilan dari Tuhan, gak dari manusia. Saya gak perlu orang bilang, lu benar, oh tuh si Amel orangnya benar, oh si Amel orangnya baik. No. Karena ingat saudara, pembenaran itu bukan dari manusia, pembenaran itu dari Tuhan. Saya bilang waktu itu, saya bilang gini, saya cuma punya Allah sebagai hakim saya, sebagai hakim yang dapat mengkoreksi saya dan mengadili saya. Maka saya tahu pembenaran itu haknya Tuhan. Biarin aja deh, orang mau bilang saya kayak gimana, tapi saya tahu Tuhan yang akan membenarkan saya. Seperti kalau kita melihat mutiara di dalam timbunan pasir atau jerami, biar bagaimanapun mutiara itu akan bersinar pada waktunya. Saya bilang sama Tuhan bahwa saya bukan siapa-siapa Tuhan, saya cuma hamba yang Tuhan dapatkan, yang Tuhan cari saat itu, yang Tuhan pilih, yang Tuhan punya rencana buat saya. Banyak saudara sebenarnya kalau mau bilang pergumulan saya, tapi saya nggak bisa cerita. Dan saya punya pergumulan itu, saya cuma cerita saya dengan Tuhan saya. Jadi pagi ini, kalau Tuhan di dalam hidup saudara juga seperti ini, sekali Yesus, selamanya Yesus, maka apapun itu, tetap percaya. Kalau kita udah sekali Yesus, udah terima Yesus sekali, itu untuk seumur hidup kita. Maka segala kebenaran, segala keadilan, segala kebaikan itu, ingat buah-buah roh, itu harusnya mengubahkan kita. Ada perubahan hidup di dalam Yesus, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus akan membawa perubahan. Roh Kudus akan memulihkan hidup kita. Sekuat apapun saudara, mungkin saudara saat ini merasa rapuh seperti saya, tapi ingat, ada tangan Tuhan yang selalu terbuka. Tangan Tuhan yang selalu ingin memeluk kita. Nangis sama Tuhan, bawa semuanya sama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tuh gak sanggup kalau gak ada Tuhan. Rasanya manusia jahat sama aku, it's okay. Tuhan juga bilang gitu sama saya, ini aku, jangan takut. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Dan aku tahu Tuhan, mungkin banyak orang yang mengalami hal-hal yang seperti hamba alami. Tapi hamba percaya Tuhan, seperti pujian itu, sekali Yesus selamanya Yesus, maka hidup kami adalah milik Engkau dan Engkau milik kami Tuhan. Apapun problema kami, apapun permasalahan kami, apapun pembenaran yang kami cari, biarlah semua berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.